Teman-teman sekalian, saya pernah membaca VT mengenai tentang toxic parents, sehingga saya notice di situ, saya melihat dan saya search di web, sangat menarik. Karena apa? Karena ini nasihat penting terus bagi diri saya yang belum menikah dan akan menjadi calon orang tua, dan nasihat juga buat orang tua yang sudah benar-benar menjalankan rumah tangga beberapa tahun ataupun yang baru, muda ataupun tua. Ini sangat relate ya. Mungkin kita tahu bahwasannya istilah toxic parents itu hanya dimiliki oleh orang tua yang memang punya karakter diktator, karakter yang marah, sedikit kesalahan langsung bertindak dengan amarah ya. Intinya apapun kesalahan anak, kecil ataupun besar, itu diluapkan dengan marah, dengan murka ya. Mungkin kalau sebagian orang tua ada yang dengan memukul dan yang lainnya, sehingga rasa trauma, rasa stres itu sangat besar sekali timbul pada diri seorang anak. Ternyata teman-teman, bahwa istilah toxic parents itu bukan hanya dimiliki oleh orang tua yang memang punya karakter egois, cepat marah ya, sehingga kemarahan itu memuncak, meluap. Bukan hanya itu, kita perlu tahu toksik itu makna dasarnya ada racun. Yang buat saya menarik di sini bahwa ternyata toxic parents itu dimiliki juga oleh orang tua yang memang punya sifat kasih sayang, lemah lembut ya, hangat dalam mengajari anak. Kenapa? Sehingga saya lihat di sebuah referensi dalam kitab Tuhfatul Wudud bi Ahkamil Maulud, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menjelaskan 3 sebab tentang toksik seperti ini. Ya, coba kita bacakan ya. Lihat di sini ibaratnya. Jadi katakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Wudud bi Ahkamil Maulud. Perhatikan fasal yang ini nih. Faslun, fasal yang baru. Ini adalah fasal wa yujannibu fudul at-ta'ami wal kalami wal manami wa mukhalatat al-atham. Dan hendaknya ia, siapa? Orang tua menjauhkan anaknya dari berlebih-lebihan dalam masalah urusan makan. Ini adab juga dalam masalah urusan makan. Wal kalami, dan masalah berbicara tanpa ada dasar yang jelas, tanpa didasari dengan ilmu ya, apalagi sampai debat kusin gak jelas. Wal manami, dan berlebihan dalam masalah urusan tidur. Wa mukhalatatal atham, dan dari bergaulnya dengan dosa, bercampur baurnya dengan dosa. Orang tua bisa melihat itu, bisa menilai itu ya. Orang tua yang baik akan menjaga ini semua. Fa innal khasarata fi hadhihi al-fadalat, karena apa? Kerugian yang akan ditimbulkan di sini akan berlipat ganda. Fi hadhihi al-fadalat, berlebih-lebihan, akan terbawa sampai dewasa. Wa hiya tufawitu 'alal 'abdi khairud dunya wa akhiratihi, dan apa? Ia akan meluputkan segala bentuk kebaikan dunia ataupun akhiratnya, akan hilang. Wa yujannibuhu madar syahawatil muta'alliqati bil batni wal farji ghayat at-tajannub. Ini pembahasan setelahnya, dan ini pembahasan yang inti. Dan orang tua harus menjauhkan anak dengan sejauh-jauhnya ghayat at-tajannub. Ini sebagai bentuk maf'ul mutlak ya, penekanan. Ghayah, sejauh-jauhnya dari bahaya syahwat yang berkaitan dengan batn wal farj, perut dan kemaluan. Fa inna tamkinahu min asbabiha wal fasha lahu fiha, karena sesungguhnya membiarkannya mendapatkan sebab-sebabnya ya, dan memberi kelonggaran padanya di dalam hal tersebut, di dalam hal-hal yang mengantarkan syahwat perut, syahwat farj, itu akan yufsiduhu fasadan ya'izzu alaihi ba'dahu salahu, akan berpengaruh kerusakan mental, kerusakan pikiran, anggota badan dan yang lainnya, sehingga tidak ada tempat kembali lagi kalau terbiasa dalam hal itu. Kalau dibiarkan terus sampai mendarah daging, mengalir di darahnya, sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Kita lihat, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dzati kabidihi fid dunya wal akhirah. Apa kata Syekh? Biihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahwatihi. Lihat jemaah, betapa banyak orang yang mencelakakan anak,
menjerumuskan anak ke dalam lumpur kebinasaan, padahal dia belahan jiwanya, belahan hatinya, darah dagingnya sendiri, ya. Tapi dia merusaknya dengan serusak-rusaknya di dunia ataupun di akhirat. Karena apa? Bihi malihi, kelalaiannya. Wa tarki ta'dibihi, dan karena tidak mendidiknya dengan baik. Wa i'anatihi, dan perhatiannya, ya, lahu ala syahwati. Ia terlalu menuntun anaknya untuk menuruti syahwatnya. Kita lihat alasannya, waz'umu annahu yuqimuhu wa qad ahanahu. Ia sudah mengira bahwasannya itu sudah menyayanginya. Ia mengira itu adalah kasih sayang baginya, padahal itu menghinakannya, menghalangi dari kebaikan. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu wa haramahu. Ya, ia mengira ia sudah mengasihinya dengan baik, padahal dia setelah mendoliminya dan menghalangi dari kebaikan. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi, ya, maka luputlah darinya manfaat dari anaknya, tidak produktif, yang akhirnya menjadi kebinasaan bagi kedua orang tuanya. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan dia telah meluputkan baginya anak di dunia akhirat. Dia melalaikan investasinya di akhirat karena ia mengkhianati Allah dari titipan anak yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan sudah dikasih anak, ia tidak dijaga dengan baik. Ia anggap itu rasa kasih sayang, ia anggap itu rasa sudah mengasihi, biar anaknya diem, biar anaknya tenang, tentrem, padahal itu merusaknya. Mereka sibuk dengan gawai-gawai mereka, dengan gadget-gadget mereka, ya. Ini yang parah. Wa idza tabarta al-fasada fil auladi ra'aita ammata min kibalil aba. Dan jika engkau merenung kerusakan pada anak-anak, niscaya engkau akan mendapati mayoritasnya berasal dari pihak bapak-bapak. Ya. Kebanyakan bapak-bapak ketika dipegang atau diamanahkan untuk menjaga anak, ya sudahlah, biar dia dikasih HP, dikasih gawai, dikasih apapun itu yang berwasilah untuk apa? Mengantarkan syahwat yang berkaitan dengan perut, dengan farj, dan yang lainnya.